kita obat itu diinjeksikan. Kalau obat itu kita minum, maka ada fase absorpsi. Kalau obat itu kita injeksikan secara cepat, maka kurva yang kita dapat adalah garis lurus. Ya artinya langsung ke poin ya. Misalnya 100 mg diinjeksikan, maka langsung 100 obat itu masuk ke dalam tubuh atau masuk ke dalam pembuluh darah. Sehingga BA-nya itu 100%. Tetapi tidak ada fase absorpsi, yang dimana absorpsi sama dengan distribusi. Jadi langsung obat itu terdistribusi ke dalam pembuluh darah. Beda seperti absorpsi buat oral. Oke, keuntungannya dari IV bolus karena tadi diinjeksikan langsung obat itu masuk pembuluh darah sehingga efek atau onsetnya cepat tercapai. Kalau onsetnya cepat, maka efek yang ditimbulkan, indikasi obat itu akan terpenuhi atau cepat menimbulkan efek. Dosisnya tepat, kemudian bioavailabilitasnya tadi 100% karena tidak ada fase absorpsi, dan dapat digunakan untuk pasien yang tidak sadar, misalnya koma atau pingsan, atau ketika obat oral itu tidak bisa suatu penyakit itu tidak bisa teratasi lagi dengan oral, harus cepat, maka bisa diberikan secara injeksi. Kemudian bisa kita menghindar first pass effect, karena obat langsung pembuluh darah tidak melewati saluran pencernaan. Kemudian bisa mencegah metabolisme presistematik. Maka untuk itu IV bolus itu keuntungannya, sedangkan kerugiannya di mana ketika kita diinjeksikan atau disuntik ya pasti ada rasa nyeri pada saat penyuntikan, kaitannya dengan jarum suntik ya begitu. Tetapi ketika kita mengambil cuplikan, ya di mana namanya metode invasi. Invasi itu metode pengambilan cuplikan spesimen cairan biologis atau sampel darah, ya atau kita mengambil biopsi ya, jaringan dengan pembedahan kecil kulit, yaitu akan menimbulkan rasa nyeri ketika kita administrasikan. Kemudian kerugiannya, sediaannya harus steril, kemudian steril ketika mencampurkan, kompetensi memang farmasi. Tetapi ketika obat itu sudah dispensing aseptik namanya, ketika sudah dicampurkan baik obatnya dengan pelarutnya, baru diinjeksikan, dan itu kompetensinya adalah dokter, jadi atau perawat ya, sehingga membutuhkan tenaga medis untuk memasukkan obat ke dalam pembuluh darah. Kemudian kalau misalnya kita mengambil obat atau bentuk sediaan yang salah atau salah dosis, yaitu sulit kita cegah karena obat langsung masuk ke dalam pembuluh darah sehingga efeknya tidak bisa kita cegah yang nggak kita inginkan. Sehingga ketika kita menyuntikkan itu harus hati-hati, di mana harus double check ya. Biasanya double check itu dari farmasi sampai ke tenaga medis yang mau injeksikan. Jadi betul-betul dosisnya harus tepat. Contohnya, sediaannya anestesi, sediaan buat penenang, Valium, atau obat kemo buat terapi anti kanker atau antikoagulan, yaitu banyak ya tempat penyuntikannya. IV bolus, ketika dihantarkan ke dalam tubuh atau diadministrasikan, jarum suntik itu kita ambil ya si obat dalam vial, ada obatnya ya, vial udah sama larutannya, ada yang belum sama larutannya. Kalau belum, maka kita larutkan dulu ya pelarutnya, misalnya water for injection, terbuk kering kita larutin ke pakai WFI, setelah kita campurkan, maka kita ambil nih spuit, pakai spuit. Nih spuitnya ini. Kemudian di dalam, kalau kamu pernah diinfus, ada ya namanya penghubungnya itu infusion set ya, infus
jarum infus yang menghubung pelabotnya, kemudian masuk ini pelabot NaCl atau RL ya. Kemudian di dalam kulit ya, di pergelangan tangan kita atau di tangan kita ada namanya three-way gitu ya, dimana nanti ada lubang jalan masuknya si squid ini gitu ya. Jadi bisa diinjeksikan secara cepat masuk dari pergelangan tangan di pembuluh darah tadi langsung ke peredaran darah itu. Jadi terletaknya di mana tempat penyuntikannya diberikan secara cepat, ya bisa lewat IM ya. Ya, bisa lewat lewat sini ya, titik-titik tertentu ya. Ini kompetensinya perawat ya sama dokter letaknya. Tapi setidaknya kita harus tahu juga ketika kita mau IV bolus ya pasti letaknya di intravenanya. Kita cari pembuluh darah intravena itu yang mana. Oke, itu daerah injeksinya. Tadi kembali lagi model 1 kompartemen. Ketika ilustrasinya ya ada seorang kita berikan injeksi ya, intravena bolus diberikan secara tepat, kemudian yang dimana obat itu titik-titik ini menunjukkan bahwa obat itu langsung terdistribusi ke seluruh tubuh dalam waktu singkat secara merata masuk ya. Itu model 1 kompartemen. Jadi di tubuh, jadi obat itu masuk ke jaringan, masuk ke pembuluh darah, ke jaringan ya. Terus sekitar situ baru nanti terekskresikan seiring berjalannya waktu akan keluar, tereliminasi. Ya tereliminasi tadi melalui urin atau feses ya. Maka konsepnya untuk dosis tunggal ketika obat itu diinjeksikan, ini tubuh di mana tadi tubuh kita punya volume distribusi. Tiap orang volume distribusi ya berbeda. Sehingga dosis obat dalam tubuh akan kaitannya dengan volume distribusi. Kemudian obat tersebut akan keluar yang dinamakan nanti kecepatan eliminasi. Sehingga yang awalnya tadi ya, kalau kita ngambil cuplikan spesimen darah per menit atau per jam gitu, di mana sampel darah itu kita uji ya berapa konsentrasi per jamnya. Yang awalnya kita suntikan dia 100% ya sampai Cmax-nya. Oke. Dengan waktu akan menurun kadar tersebut, sehingga kalau kita memplot ya dengan kertas biasa, dia akan membentuk lengkungan ya. Tapi ketika kita mau membuat konsentrasi terhadap tadi kita gambar di kertas semilok, dia akan membentuk kurva lurus seperti ini. Maka yang kita ubah adalah data konsentrasinya kita leunkan atau lockkan supaya garisnya lurus, yang artinya profil kurva ini mengikuti kinetika orde 1. Oke, kinetika orde 1, jadi di mana kebanyakan obat akan tereliminasi. Kecepatan eliminasi obat tersebut tergantung pada berubahnya atau berubah jumlahnya obat dalam tubuh seiring dengan waktu. Jadi kalau makin banyak obat masuk, maka kecepatan eliminasi pun akan besar, gitu ya. Caranya kita punya data konsentrasi terhadap T, yang kita ubah adalah data konsentrasinya. Lalu kita
regresi linier kan. Tuh. Oke, contohnya seperti ini. Kalau kita gambarkan, ada kertas grafik biasa atau kertas buku kita, terus kita kasih skala-skala, maka kita plot ya konsentrasi terhadap waktu. Kita akan mendapatkan garis itu tidak begitu lurus ya, lengkung. Gitu. Tetapi kalau kita nanti mengubahnya di kertas semilok, data konsentrasi yang kita tidak perlu kita logkan, tapi ketika kita menghitung regresi nanti kita learn-kan datanya. Kalau untuk kertas semilok tidak perlu, misalnya di sini angka 8 ya maka kita plot 8 juga ya di kertas semilok karena semiloknya sudah berskala gitu. Jadi nggak perlu kamu logaritma 8 nilainya skornya berapa, itu tidak perlu, jadi langsung menyajikan sehingga dapat garisnya lurus seperti ini ya. Kalau misalnya datanya kurang lurus berarti salah memilih siklus semilok atau salah memplot gitu ya. Kalaupun nggak lurus banget, paling ada bengkoknya, mungkin ya bengkok bisa terjadi di interceptnya gitu ya atau di tengahnya. Itu tergantung data profil konsentrasi obat dalam darah per waktunya. Oke, jadi kita tadi punya data C dan T, maka kita punya hubungan antara konsentrasi dengan waktu itu kita regresi linier kan. Tadi kan kinetika orde 1. Sehingga kita punya nilai R, A, B gitu ya. Kalau kita cari persamaan garis liniernya kan ya sama dengan BX plus A. Itu kan kalau prinsip dasarnya ya. Aduh, jelek banget. BX plus A, itu ya konsep dasarnya ya. Ada ya. Maka kalau kita punya persamaan ini, kita punya ya CP sama dengan CP0 kali E pangkat min E kali T. Di mana kalau kita regresikan, ya kita mendapatkan lennya ya. Lennya dari sini. Len CP sama dengan len CP0 min kali T. Yang artinya Y-nya ini, BX itu yang ini, A-nya itu yang ini. Sehingga kalau kita punya kurva linearitas tadi ya, garis lurus yang merupakan B-nya merupakan ini nih, slope kemiringan. Sedangkan untuk nilai A-nya berada di sini, intercept namanya. Jadi analisa kurvanya seperti itu. Sehingga ketika kita punya data C dengan T, tadi konsepnya IV bolus. IV itu intravena yang diberikan diberikan secara cepat sehingga obat itu tubuh itu menjadi satu kompartemen. Obat masuk langsung tersebar merata di seluruh pembuluh darah tubuh kita. Sehingga konsepnya tadi kinetikanya adalah kinetika orde 1, di mana kita punya garis lurus, punya persamaan garis. Sehingga parameter yang perlu kita hitung dalam intravena bolus, yaitu konstanta kecepatan eliminasi, waktu paruh, volume distribusi, AUC, dan clearance. Yaitu tadi kenapa saya recall ya. Parameter farmakokinetika apa saja yang kamu ketahui? Ya tadi udah beberapa temannya sebutkan, kecepatan eliminasi dan lainnya. Maka kita bahas satu persatu. Untuk konstanta eliminasi, konstanta eliminasi merupakan salah satu parameter untuk menghitung metabolisme dan eliminasi obat. Karena KL ini diaplikasikan atau dapat mengaplikasikan konsep persamaan orde reaksi 1. Yang tadi konsepnya obat masuk, nggak ada proses absorpsi, dia langsung terdistribusi secara cepat dan
tereliminasi, langsung turun drastis. Karena kurvanya tadi kan garis lurus ya, jadi langsung turun dia, tereliminasi, merupakan orde 1. Sehingga nilai K-nya didapat dari nilai kemiringannya, namanya B atau slope gitu ya. Itu merupakan nilai kecepatan eliminasi obat. Oke, yang kedua, penentuan konsentrasi obat yang tadi temannya bilang CP, konsentrasi plasma. Ketika obat diberikan melalui intravena, masuk genetika 1 konsepnya. Di beberapa buku ada mencantumkan ada notifnya A atau X, itu sama ya, jumlah obat dalam tubuh. Kalau A atau X 0, berarti jumlah obat dalam waktu 0 jam, berarti waktu awal gitu ya. Sehingga kita punya persamaannya. X sama dengan X0, jumlah obat dalam tubuh sama dengan jumlah obat di awal pada T0 jam, dikalikan E pangkat min K kali T, di mana kita punya CP sama dengan jumlah obat dikalikan dengan volume ya. Sehingga CP-nya tadi kita konversi, kita substitusikan. Kalau tadi X, kalau ditanyakan jadi XV gitu ya, sama aja kan. Kalau kita mau dikalikan XV, jadi C. Jadi CP sama dengan CP 0 E pangkat min KT. Sehingga kalau konversi atau kita learn-kan CP ini, persamaan ini, maka kita dapat eksponensialnya. Eksponensialnya yaitu ln CP sama dengan ln CP 0 min KT. Saya ingatnya cuma ini doang, Bu. Ya, semoga ini yang kita gunakan. Dapat dari mana ini, Bu? Persamaan ini dari persamaan di atas. Ya. Dari persamaan dasar ini, kemudian kita punya CP kali itu dapat dari jumlah obat dibagi dengan volume distribusi tubuh. Jadi persamaannya dapatnya ini. Ini persamaan yang kita gunakan untuk mendapatkan konsentrasi obat dalam plasma. Parameter ya seharusnya tadi yang di depan ya. Ini yang menjelaskan tadi persamaan order reaksi. Di mana Y sama dengan ini ya, Y ini A, ini BX. Ya. Jadi kalau order 1 kita persamaannya ini. Kalau belajar stabilitas obat itu kan ada ya regresi order 1 atau pernah di fisika ya turunan laju penguraian order 0, 1, 2 yaitu. Itu terapannya kalau penguraian gitu. Tapi kalau kita aplikasikan ke sistem atau ke farmakokinetika, ya farmakokinetika itu dasarnya matematika ya. Ya kita harus aplikasikan atau menghitung nasib obat atau AME tadi dengan profil farmakokinetika berdasarkan matematikanya. Maka kita menggunakan persamaan ini kalau menghubungkan regresi konsentrasi terhadap waktu. Sehingga kurvanya yang awalnya melengkung bisa kita luruskan dengan kita learn-kan si konsentrasinya ya, bukan waktunya. Kalau waktunya tetap nggak bisa kita papakan, hanya konsentrasi saja yang kamu ubah, sehingga nanti dapat persamaan garis. R-nya kan kalau kita inginkan tuh mendekati 1 atau 0,9-nya 4 kali gitu ya, di belakang koma 4 angka. Itu kan persamaan garis ya. Maka ini nilai R-nya. Maka dicari nanti A-nya berapa, B-nya berapa. Itu dengan kalkulator. Jadi kalau latihan dengan menggunakan kalkulator, untuk Excel-nya ya bisalah untuk ngecek apakah hasilnya sesuai nggak yang kamu kalkulatorkan, supaya ya siapa tahu nggak pede salah mencet angka jadi berdampak ya, nilai R-nya beda, A-nya beda, B-nya beda. Boleh pakai kalkulator Excel, sebenarnya cuman cross check ya.
Tapi kalau untuk latihan baiknya pakai kalkulator, karena kalau ujian tetap kalkulator yang digunakan bukan laptopnya. Jadi kalkulator yang dibawa, dan pastinya kalau kalkulator ya jangan ditulis-tulis ya, rumus-rumusnya bakal ketahuan juga. Kalau ketahuan ya nanti ada ya sistem gugurnya yaitu tidak ikut ujian. Oke, maka diperhatikan kalkulatornya jangan dicoret-coret, tapi dibelajar gitu ya. Itu untuk apa namanya kinetika ada satu. Nah, kemudian jumlah obat yang dieliminasi tiap waktu sama dengan jumlah obat yang ada pada waktu T. Sehingga kecepatan eliminasi kita punya persamaan. Waktu A itu adalah jumlah obat, jadi penurunan jumlah obat dalam tubuh per waktu, dA per dt sama dengan min K kali A. Sehingga A sama dengan V kali C, kemudian kita integralkan ya, dC per dt sama dengan min K. Maka kita dapat persamaannya tadi kan di awal ln CP, kembali lagi ya, ln CP sama dengan ln CP0 min KT. Maka kalau kita ngebahas eliminasi, tadi K merupakan slope-nya. Jadi bedakan antara order 1, order 0. Kalau order 1 yang berubah adalah atau yang konstan tepatnya ya. Kalau konstan berarti tetap nilainya sama, yaitu fraksi obat. Kalau jumlah obat yang tetap itu namanya order 0. Sehingga ilustrasinya misalnya ketutupan lagi ya. Oke, misalnya obat diberikan IV dengan dosis 1000 kayak seperti tanda tabel. Obatnya memiliki nilai kecepatan eliminasinya 0,1 per jam. Jadi jumlah obat yang tinggal dan dieliminasi setiap jam dapat dihitung. Contohnya, misalnya tadi kalau obat itu saat mengikuti order 1, fraksi obatnya yang tetap adalah ini, jumlah obat yang dieliminasi. Kenapa? Ya tadi 1000 dosis pada naik 0 jumlahnya 1000. Pada jam pertama berkurang dia 100 jadi 900. Jam yang kedua berkurang dia 90 jadi 810. Ya. Terus jam ketiga berubah 81 jumlah obat yang dieliminasinya. Maka jumlah dalam obat tubuh kurangi 810 dikurang 81 maka 729 dan seterusnya. Yang tetap apa? Yang konstan adalah fraksi obat yang dieliminasi pada jam sebelumnya, yaitu 0,1 karena tadi konstantanya eliminasinya 0,1 per jam. Beda kalau obat itu mengikuti order reaksi 0. Kalau order reaksi 0, yang berubah adalah jumlah obat yang dieliminasi. Misalnya, kamu diberikan IV 1000 mg. Maka waktunya 0 ya. Waktu pada T0 masuk dalam tubuh adalah 1000 yang belum dieliminasi, belum ada kan obat yang belum dieliminasi, maka nilainya 0. Sehingga fraksinya adalah 0. Kemudian T1 pada T1 jam obat akan berkurang. Jadi dieliminasi jadi 100 kata. Kemudian jumlah obatnya yang dalam tubuh sisanya adalah 1000 kurang 100 maka 900. Sehingga fraksi obatnya 0,1. Kalau misalnya jumlah obat yang tereliminasi itu konstan, ya 100 100 100, maka yang berubah adalah si fraksinya. Sehingga dari order 0 ini kita bisa menyimpulkan kalau kita bahas tes tengah ya. Kalau tes tengah itu waktu paruh, waktu yang dibutuhkan obat berkurang setengahnya, separuhnya. Maka kalau misalnya dosisnya 1000, separuhnya berapa? 500, sehingga tes tengahnya berada di sini, gitu ya, 500 kan. Kemudian dari sini kita lihat kalau order 0 semakin turun atau jumlah obatnya berkurang dalam tubuh, maka fraksi yang terbentuk adalah banyak, meningkat gitu. Jadi beda antara order 0 dan order 1. Jadi kalau IV yang kita tahu tadi bolus mengikuti order 1, maka
fraksi obatnya berubah, fraksi obatnya tetap, jumlah obat yang dieliminasi dalam tubuh yang berbeda tiap jamnya. Ini ya. Tuh. Maka tadi kalau kita menggambar grafik, kertas grafik biasa ya, tadi kan ada order 0, ada 1, ya kita kalau misalnya membuat plot sumbu X itu adalah waktu, time, sumbu Y-nya adalah konsentrasi, maka kita tadi membentuk ini order 1 apa order 0, ya kita bisa memperkirakan. Memperkirakan maksudnya bisa lihatlah dia lengkung bentuk kurva atau bentuk garis lurus. Kalau garis lurus ya kita lihat, kalau kertas biasa maka dia kurvanya garis linier, berarti dia order 0. Tapi kalau kertas biasa kita plotnya dia melengkung, maka bentuknya kurva, maka dia order 1. Itu pakai kertas biasa. Tapi kalau udah pakai kertas semilok yang udah pernah yang udah ada skalanya dan ada berapa siklus ya, 1, 2, 3 dan seterusnya, maka itu ada skala per barisnya ya. Maka kita kalau mengubah kurva ya menjadi yang tadi bentuknya kurva melengkung, bisa jadi lurus ya, order 1 ini. Jadi kinetika obat intravena kalau kita gambarkan data konsentrasi terhadap T tadi dalam kertas biasa, dia berupa kurva, merupakan dia order 1. Tetapi kalau ketika disemilok, dia tetap order 1. Karena dia hanya berubah dari lengkung menjadi lurus. Itu. Paham? Parameter berikutnya adalah volume distribusi. Volume distribusi ini tidak menggambarkan volume dalam tubuh yang sebenarnya. Ya, karena tadi kan volumenya tiap individu berbeda gitu ya. Hanya menerangkan volume model apparent saja atau apparent volume distribusi. Sehingga kita bisa mendapatkan volume distribusi ini dari persamaan. Seperti ya, kita membagikan dosis terhadap CP0. Tadi kan konsep CP0 kan dosis dibagi volume kan, tinggal dipindahin volumenya ke atas, CP-nya di bawah. Dan sebenarnya persamaan itu hanya dibolak-balik gitu ya. Apa yang ditanya, apa yang diketahui gitu. Sehingga tadi konsep dasarnya adalah CP sama dengan dosis dalam tubuh, berarti dosis dibagi volume tubuh. Sehingga kalau ditanya volume tubuh berapa, ya pakai persamaan ini. Jadi dosis dibagi, dapatnya dari mana? Ya tapi dapat dari sini nih. Kemudian kita konversi ya, substitusi ganti. Jadi kita mendapatkan dosis bagi CP ini untuk menghitung volume distribusi obat. Kemudian konsep waktu paruh tadi. Waktu paruh itu waktu yang dibutuhkan obat untuk berkurang setengahnya. Konsepnya seperti ini. Kalau berkurang setengahnya, yang awalnya 100 mg atau 100% dalam tubuh ketika diinjeksikan. Kemudian waktu tes setengah, berarti waktu paruhnya setengahnya, berkurang setengah. Yang awalnya 100 jadi 50. Kemudian berkurang setengahnya lagi di T yang kedua 2 jam, maka 50 dibagi 2, 25, maka 25 di T2. Kemudian 25 dibagi 2 lagi setengahnya, ya seterusnya seperti itu konsep waktu paruh. Jadi waktu dibutuhkan berkurang setengahnya, nanti berkurang lagi setengahnya di waktu berikutnya, nanti kurang setengahnya lagi di waktu berikutnya. Seperti itu, maka kita punya konsep ya 50% obat tereliminasi di 1 kali tes setengah. Kalau 2 kali tes setengah, maka yang tereliminasi adalah 75. Kemudian kalau 3 kali tes setengah, maka 87,5. Data ini dari mana? 75, 875 gitu ya. Datanya kalau kita konversikan dari grafik menjadi tabel. Contohnya tadi ya,
proporsi obat yang tinggal dalam tubuh. Ketika kita disuntikan 100 gram atau 100 mili, ya artinya BA-nya 100 gitu ya. Berarti proporsinya ada 100 nih, 100%. Maka 1 gitu ya. 1. Yang tereliminasi berapa? 0 kan? Masih masuk obat itu. Belum tereliminasi pada saat T0. Ketika waktu berikutnya atau 1 jam berikutnya, dia berkurang tuh setengahnya. Tadi tergantung setengahnya berapa. Kalau misalnya kayak tadi kabel berkurang dari setengahnya, ada yang sampai T5 jam baru berkurang T setengahnya. Setengah apa namanya? Waktunya 5 jam, baru konsentrasi obat itu berkurang setengah dari dosisnya, konsentrasinya. Sehingga kalau misalnya 1 T setengah itu 0,5 proporsi yang masih tinggal, proporsi yang eliminasi adalah 0,5, ya artinya 50-50. Seterusnya, kalau misalnya setengahnya dari 0,5, maka 0,25 yang tertinggal dalam tubuh, maka yang tereliminasinya tinggal kamu tambahin. Sebelumnya 0,5 tambah 0,25 sama dengan 0,75. 0,75 dikalikan 100, maka jawabannya 75%. Itu yang kalau sulit di tabel, ya ke grafik ini. Kalau sulit di grafik, tabel. Kalau sulit kedua-duanya, tanya temannya gitu ya. Ya, supaya lulus bareng-bareng, tidak remedial atau ikut SP, karena mata kuliah ini banyak peminatnya peminat SP gitu ya. Jadi amit-amit gitu ya, jangan sampai SP. Maka belajarlah serius gitu. Maka untuk waktu paruh, konsep dasarnya seperti itu. Jadi membayanginnya, obat masuk dalam tubuh kita berkurang setengahnya. Oke, setengahnya ketika masuk pertama masuk 1 poin artinya 100%, 1 proporsinya. Kemudian berkurang setengahnya jadi 0,5. Jadi kemana sisanya? Kebuang tuh lewat urin. Kemudian nanti jam berikutnya akan berkurang setengahnya jadi 25 dan seterusnya. 25 dibagi 2 lagi, 0,125 dibagi 2 lagi gitu. Ya itu artinya waktu paruh, yaitu cara mengingatnya seperti itu. Jadi apa namanya, membayangkan kamu disuntik obat terus waktu paruh itu seperti apa namanya, konstan gitu ya, obat itu berkurang setengahnya. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan tadi untuk apa namanya, order reaksi atau kinetika 1. Untuk menghitung T setengah, kita pakai 0,093 dibagi K. Dari mana 0,93? Itu panjang ya. Panjangnya udah dapat lah. Kalau udah pernah ngambil stabilitas obat, paham. Kalau udah ikut farmasi fisik, juga paham. Maka nggak saya turunkan lagi ya. Karena ilmunya sudah aplikasi. Jadi T setengah kita pakai yaitu 0,093 dibagi K. Itu T setengah itu len 2 gitu loh. Kan len 2 hasilnya 0, len 2 itu setengahnya itu Oke. Yang berikutnya parameter adalah AUC, luas area di bawah kurva. Nilai AUC menggambarkan jumlah obat yang diabsorpsi dan masuk ke dalam sirkulasi sistemik, sirkulasi peredaran darah kamu. Sehingga kalau mencari AUC, kita membagikan antara dosis dengan kecepatan eliminasinya. Ya, kalau kita udah dapat CP0-nya berapa, K-nya berapa. Tapi kalau misalnya belum diketahui nilai K-nya, hanya terlihat dari gambar grafik, maka kita bisa menghitung dengan rumus trapesium untuk mendapatkan nilai AUC. AUC di sini AUC total. Contohnya, kita punya trapesium misalnya ini C1, C2, C3, C4, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7 gitu ya. Jadi kita jumlahin tuh semuanya, kita jumlahin antar AUC. Jadi
1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6 yang membentuk luas area tersebut. Sehingga kita tahu ya rumus trapesium itu kan kalau matematika dasar itu kan atas tambah bawah atas tambah bawah dibagi 2 dikalikan tinggi gitu ya. Sama atas tambah bawah berarti luas area ini sama luas area ini dijumlahin dibagi 2 dikalikan selisih waktunya. Ini UC antara 2 dan 3. Nanti lihat lagi UC antara 3 dan 4. Atas ditambah bawah dibagi selisihnya, dikali selisihnya. Nanti gitu juga atas tambah bawah dibagi 2 dikalikan selisih waktunya 6 kurang 4 jadi 2 dan seterusnya. Nanti ada hitungin AUC total atau 0 sampai ya patah hingga atau apa. Itu ya, tergantung datanya. Sehingga AUC tidak terlalu saklek dengan menghitung persamaan ini. Bisa kita hitung dengan menggunakan rumus trapesium. Oke. Untuk AUC. Kemudian ada clearance. Clearance diartikan sebagai pembersihan obat dari volume darah per satuan waktu. Clearance itu dengan persamaannya dosis dibagikan AUC pakai persamaan ini. Atau kita punya data tadi, ketemu nilai K-nya, ketemu tadi dari slope, atau kita dapat volume distribusinya. Volume distribusi itu dari tadi dari dosis dibagikan dengan volume distribusi CP. Kan CP sama dengan dosis dalam volume. Sehingga kita dapatlah FD-nya. Sehingga nilai FDC K dengan FD itu bisa kita dapat dari substitusi. Misalnya kita punya K sama dengan CL per VD, maka CL sama dengan dikali silang K kali VD, maka bisa menggunakan persamaan ini. Atau kita juga bisa K-nya kita break ya dengan dengan kita tahu tadi untuk mendapatkan K dari T setengah ya. T setengah sama dengan 0,693 dibagi K. Sehingga K-nya kita substitusikan dengan T setengahnya. Jadi K-nya kita ganti dengan T setengah sehingga kita dapat T setengah sama dengan 0,693 dikalikan VD dikalikan CL. CL-nya keluar, di change gitu ke bawah, ininya ke atas. Sehingga clearance sama dengan 0,693 dikalikan VD dikalikan T setengah. Jadi menghitung untuk clearance banyak rumusnya ya. Jadi kita harus paham dulu, pahamnya tergantung tadi datanya yang diketahui apa, dari data itu bisa kita hitung. Kemudian untuk persamaan tersebut pastinya ada satuan masing-masing parameter. Kalau tertinggal satuannya maka percuma, hitungnya udah benar tapi satuannya nggak ada, salah. Atau kebaliknya, hitungnya salah, satuannya benar, ya sama aja salah ya. Jadi semuanya salah pokoknya. Sehingga di sini kita dituntut untuk lebih teliti dalam menghitung. Jadi kan ngejelasin obat kepada konsumen ya harus detail, harus tepat gitu. Kemudian harus secara matematikanya lah. Jadi ada satuannya. Sehingga kalau tadi untuk nilai K, satuan K itu adalah per jam.
ya. Kalau satuan T setengah, nama juga waktu paruh ya. Kalau waktu paruh berarti berapa jam, berapa menit, jadi nanti disesuaikan dengan data yang dalam tabel. Diketahuinya menit atau jam. Artinya jam atau menit ya. Misalnya jam gitu. Kebanyakan teman-temannya yang udah ngambil salah, bukan per, masih ada pernya atau nggak kasih satuan seharusnya jam, dia nggak nulis, hemat jamnya mungkin ya. Jadi ya percuma, nggak bisa juga dinilai ya. Jadi harus ada angka dan ada satuannya. Ya jangan kedua-duanya di korting, maka nilainya nggak ada gitu, nggak ada upah nulis soalnya. Kemudian, kalau untuk satuan volume distribusi, bisa liter, bisa apa namanya teh, bisa mililiter, nanti tergantung konversinya atau ya bebas. Kemudian kalau AUC tadi dosis ini ya, ini kan dosis ya, dosisnya apa satuannya? Miligram per mili atau mikrogram per mili. Nah, itu di sini ada K-nya tadi per jam, maka satuannya apa? Oke. Kemudian kalau clearance tadi, clearance adalah misalnya pakai rumus ini, sehingga clearance itu K-nya itu adalah per jam dikalikan dengan liter, maka satuannya liter per jam. Seperti itu ngasih satuan. Jadi dilihat K itu adalah per jam, VD itu liter, maka kalau digabungkan liter per jam satuannya. Jadi jangan lupa. Oke, itu teorinya emang singkat, tapi ya semoga bisa memahami. Contoh hitungannya, kita latihan. Misalnya, silakan dioret-oret dalam kertas masing-masing di rumah atau di kosan ya. Kalau di pinggir jalan nggak ada kertas, minggir dulu. Kalau kalau kuliah, apa namanya, daring saya nggak tahu ya posisinya di mana. Saya harapkan bisa apa namanya, bisa hitung bareng-bareng ya. Oke, kalau dalam soal, seorang wanita berat badannya 50 kilo. Kita suntikan IV bolus. Dosis tunggalnya 5 mg per kilogram berat badan. Kemudian diabli tuh cuplikan sampel darahnya per waktu. Ada 1/4 jam, ada setengah jam, kemudian 1 jam, 3 jam, 6 jam, dan seterusnya. Dicek per jamnya, ternyata konsentrasinya sekian, 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 sekian. Maka dari data ini silakan dihitung profil farmakokinetika. Tadi bahasanya profil farmakokinetika, sehingga kita tahu tadi ada nilai K. Kemudian dari K bisa kita dapat T setengah. Setelah T setengah kita cari VD, kemudian CL, AUC. Nah, parameter ini silakan dihitung. Caranya bagaimana? Tadi konsepnya intravenous bolus. Jadi kinetika order 1. Kalau kinetika order 1, kita lihat dulu satuannya sudah jam, satuan konsentrasi mikrogram per mili. Maka tadi kita memplot atau membuat regresi linear hubungan antara konsentrasi terhadap waktu. Maka kalau kinetika order 1, kita jangan langsung ngejebret langsung udah pinter kalkulator, langsung main mencet tuh konsentrasi terhadap waktu. Ya sama bohong gitu ya. Itu ordernya 0. Order 1, kita learn-kan dulu konsentrasinya. Berapa nilai learn-nya? Dari data ini, nanti hubungkan dengan data ini. Regresikan. Maka dapat nilai R, dapat nilai A, dan dapat nilai B. Silakan dihitung masing-masing. Kalau tidak mencoba, kapan lagi gitu ya. Kalau tidak mencoba juga, ya nanti susah lah nanti kamunya. Silakan dicoba. Ini datanya sengaja dikit supaya cepat berhitungnya. Bagi yang sudah nanti sebutkan ya.
Ya, ada yang udah ketemu nilai regresinya. R-nya berapa? Pasti depannya 0 ya. Silakan siapa nah? Yang pertama Hanifa, silakan. R-nya berapa Hanifa? Wait, 0,94. A-nya berapa? 2,15. B-nya 0, oke, kalau negatif artinya nurun gitu ya, penurunan ya jelas ya tadi grafiknya kan regresi turun ke bawah. Itu nilai slope mengakui. Ya,